Kalau orang sudah 40 tahun sampai 60 tahun tidak juga bertobat kepada Allah, maka akan susah dapat taufik setelahnya. Karena di sini Allah singgung kepada penduduk neraka, bukankah aku telah berikan usia panjang? Maksudnya 40 sampai 60 tahun gitu maksudnya. Kalau dalam rentan umur begini tidak berubah juga, subhanallah, orang itu susah akan dapat taufik. Kenapa? Ulama menjelaskan, karena usia 40 sampai 60 tahun itu rata-rata nikmat Allah itu sudah Allah berikan hampir secara keseluruhan. Rata-rata usia 40 sampai 60 tahun sudah berumah tangga, sudah punya anak, sebagian mereka sudah punya cucu, sebagian mereka sudah punya pekerjaan yang mungkin mapan, dan akal pun sudah sehat. Makanya Nabi itu diutus tidak di usia 25 atau 30 tahun, tidak, tapi di usia 40 tahun, karena disitulah akal manusia sehat-sehatnya. Makanya sering saya katakan, dari segi mengkonsumsi makanan saja di usia 40 tahun ke atas itu, makan itu bukan pakai mulut, tapi pakai akal. Bukan pakai mulut kan, bukan pakai akal. Kalau pakai mulut mungkin di usia 20 tahun pakai mulut, mau sate 100 tusuk pun main hantam saja. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas pakai akal dia makannya. Ini tidak bisa dimakan ini, gula naik nih. Nggak bisa makan ini, kolesterol naik nih. Nggak bisa makan ini, asam urat naik. Akalnya main. Dan itu tidak haram, tidak ada masalah, karena untuk kebaikan kan. Tapi dari situ kita tahu bahwa dari segi makanan saja sudah dikurangi nikmat tuh. Nikmat kita itu sudah dikurangi, tenaga sudah mulai berkurang, syahwat sudah mulai berkurang, makanan juga sudah mulai berkurang, macam-macam sudah mulai berkurang. Lah kalau seandainya tanda-tanda kurangnya nikmat itu menyadarkan dia, kapan lagi dia sadar, gitu maksudnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di usia 40 tahun sampai 60 tahun itu, sadar enggak kamu tuh? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kami melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, seraya berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami sekarang orang-orang yang yakin. Terkadang manusia kalau hanya diceritakan neraka di dunia itu tidak yakin. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mendengar ataupun membaca bagaimana ngerinya neraka. Orang yang masuk neraka, mereka diberikan pakaian dari neraka, makanan dari zakum, mereka akan diborgol, mereka akan dikejar-kejar neraka, mereka akan dikelupas-kelupaskan kulit mereka. Itu kita sering dengar di dunia. Tapi sebagian kita nampaknya yakin tidak yakin. Tetapi di akhirat, ketika betul-betul Allah mengatakan waji'a bi jahannam, Allah datangkan neraka jahanam, dan mereka melihat nerakanya, mendengar suaranya. Apa yang terjadi? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami sudah melihat sekarang, kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Apakah harus melihat neraka dulu baru beramal saleh? Apa seperti itu? Ya mustahil lah kan gitu. Karena kalau kita diperlihatkan neraka, maknanya tidak ada amal soleh lagi. Karena amal soleh itu hanya dilakukan di dunia. Kalau sudah melihat neraka, maknanya sudah tidak di dunia lagi. Mustahil orang itu kembali ke dunia. Makanya kemudian terjadi penyesalan di sini. Dan mereka mengatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami akan beramal soleh, kami sudah yakin sekarang. Lah ketika di dunia kalian tidak yakin, setelah melihat neraka tiba-tiba yakin, disinilah ujian keimanan seseorang.